Assalamualaikum sahabat milenial, pemimpin generasi masa depan. Kita akan memanfaatkan sumber belajar. Kali ini kita akan membahas tentang jarak titik dan jarak titik, ya. Bagaimana untuk bisa sampai sini? Sebelumnya kita harus menulis dulu. Ini kita tulis di sini, belajar titik Kemdikbud .go.id. Oke. Nah, setelah ini kita login. Kalau misalnya belum punya, sebentar ya. Misalnya kalau belum punya, ini Bu sudah login ini. Nih, kalau belum login, nih kemudian kita buka di sini. Yang terkait sumber belajar. Kita pilih SMA, kemudian kelas 12, cari mapel, semua ketikan, ciri matematika, kemudian cari. Setelah itu baru ke ini, kita cari sini misalnya ya. Ada materi, kita tulis kedudukan titik terhadap garis, ya. Ini macam titik terhadap garis, titik A terhadap garis G, kemudian titik B di luar garis G, dan jarak itu merupakan dia tegak lurus. Kemudian kedudukan titik terhadap garis, jarak titik terhadap garis adalah panjang garis yang ditarik tegak lurus antara titik dan garis tersebut. Hanya ada satu garis yang dapat dilukis melalui dua titik, tetapi banyak sekali garis yang dapat dilukis melalui sebuah titik. Oke. Contohnya ya, jika ada balok ABCDEFGH, titik yang terletak pada garis CG nih, garis CG ya garis G dan garis C. Kemudian titik yang terletak di luar garis CG ya berarti titik selain di luar garis CG yaitu F, E, H, B, A, D. Kemudian sebuah balok dengan panjang AB 5, BC-nya 4 dan AE-nya 12. Perintahnya adalah F ke BC. Nih. F ke BC. Karena garis FB tegak lurus terhadap garis BC, maka jarak F ke garis BC yaitu merupakan garis AE atau garis FB, yaitu 12 cm. Kemudian jarak titik D, titik D ke garis FH itu adalah D ke FH itu merupakan karena DH tegak lurus terhadap FH, maka jarak titik D ke garis FH itu adalah DH. Itu DC kuadrat nih, DC kuadrat ditambah dengan H kuadrat. Karena ini merupakan sisi miringnya kan. Kita gunakan Pythagoras.
5 kuadrat tambah 12 kuadrat hasilnya 25 tambah 144 akar 169 yaitu 13. Oke, lanjut ke nih. Ketahui kubus panjang 6. Jarak titik A ke diagonal CF adalah, kalau kita buat itu merupakan AF, AC, dan CF itu merupakan diagonal bidang dan semua sisinya sama, sehingga itu adalah 6 akar 2 karena dia diagonal bidang. Kemudian jarak titik A ke garis CF itu merupakan tinggi, dan tinggi dari suatu segitiga sama sisi itu ada tepat di tengah-tengahnya, yaitu setengah dari diagonal bidang 6, setengah dari 6 akar 2 yaitu 3 akar 2. Maka jarak titik A ke garis CF ya itu adalah AC kuadrat dikurang CK kuadrat. 6 akar 2 kuadrat dikurang dengan 3 akar 2 kuadrat hasilnya 3 akar 6. Oke, kita lanjutkan. Itu contohnya. Kemudian kita lihat lagi ada kedudukan titik terhadap bidang. Nih, kedudukan titik terhadap bidang. Nih ada. Seperti titik dan garis ada dua macam hubungan antara titik dengan bidang. Titik terletak pada bidang seperti ditunjukkan oleh alas guci. Alas guci, kursi, dan tapak kaki yang terletak di lantai. Jarak antara benda-benda itu terhadap lantai sama dengan 0. Kemudian yang kedua, titik terletak di luar bidang seperti ditunjukkan oleh lampu. Terhadap lantai, jarak antara keduanya itu positif atau lebih besar daripada 0. Oke. Nih. Nih, silakan nanti kalian buka sendiri ya dan dipelajari sendiri. Ada jawabannya. Ya. Ada animasinya. Nah, nanti dibuka sendiri ya di rumah belajar. Nah, sikat belajar bersama rumah belajar. Oke, itu tadi. Asal jangan lupa di install Adobe Flash-nya, Flash Player-nya, ya supaya bisa menampilkan animasi-animasi seperti ini. Ada latihannya, ya, kemudian ada tesnya. Oke, tadi itu sedikit tentang bagaimana belajar matematika asyik bersama rumah belajar. Nanti pembahasannya lebih lengkap, cara perhitungannya lebih lengkap. Ini akan Ibu taruh di soal-soalnya di PowerPoint, kemudian dia akan Ibu bahas pada pertemuan YouTube selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.